Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Aswaf, asal SMA IT Fitra Insani Bandar Lampung. Hari ini saya akan mereview kitab atau buku Ta'limul Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji, Pentingnya Adab Sebelum Ilmu. Imam Az-Zarnuji adalah ulama bermadhab Hanafi. Banyak orang yang belum mengetahui secara detail perjalanan hidup beliau. Meskipun banyak orang-orang yang berpendapat bahwa beliau hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah di Baghdad, orang-orang Quraisy berpendapat bahwa beliau hidup pada abad ke-13 Masehi. Sedangkan para orientalis meyakini bahwa beliau hidup pada akhir abad ke-12 Masehi hingga awal abad ke-13 Masehi. Kitab Ta'limul Muta'alim pertama kali dicetak pada tahun 1709 oleh Harlandus di Jerman. Kemudian pernah juga dicetak di Leipzig oleh Museo Fraser pada tahun 1838. Diasumsikan masuk ke Indonesia pada abad ke-14 Masehi oleh Wali Songo atau pada abad ke-19 Masehi bersamaan dengan datangnya kitab-kitab An-Nawawi Banten. Terlepas dari sedikitnya sumber yang dapat menjelaskan tentang riwayat kitab ini ataupun biografi pengarangnya, kitab ini telah banyak diterbitkan dan dikaji oleh pakar-pakar Islam maupun orientalis barat. Termasuk kitab termasyhur yang paling banyak dipakai di sekolah-sekolah Islam dan pondok-pondok pesantren tradisional maupun modern. Kitab Ta'limul Muta'alim adalah kitab yang berfokus pada masalah ilmu, baik berupa definisi ilmu, metode, dan teori pembelajaran, maupun hal-hal yang mempercepat dan memperlambat datangnya ilmu. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan dua teori yang terkenal dalam belajar. Yang pertama, teori kognitif, dan yang kedua, teori behavioristik. Yang pertama, teori kognitif itu mementingkan pengaruh dari diri sendiri dan pembentukan pola pikir. Sedangkan pada teori behavioristik menyoroti pengaruh lingkungan dan pembentukan kebiasaan. Saya berpendapat bahwa teori yang ditekankan dalam buku ini cenderung kepada kognitif. Karena yang difokuskan dalam pembahasan buku ini adalah pembentukan adab. Sedangkan adab bersumber dari akidah. Dan akidah adalah pola pikir. Ketika pola pikir kita sudah matang, ketika pola pikir sudah benar, maka adab akan mengikuti. Syekh Az-Zarnuji memulai kitabnya dengan penguraian yang sistematis dalam 13 pasal atau bab. Pada bab awal kita akan menemukan pengertian, keunggulan, hukum, dan keutamaan ilmu, serta niat dan motivasi, juga kriteria ilmu dan guru yang baik. Kemudian pada pasal selanjutnya akan ditekankan penghargaan pada ilmu dan ahli ilmu. Barulah memasuki pasal yang membahas metode berupa pranata teknis belajar baik lahiriah maupun batiniah. Pada bagian akhir dipaparkan sarana pendukung belajar. Kitab ini memiliki beberapa keunggulan yang saya rangkum menjadi 7 poin. Yaitu yang pertama, buku ini terkenal. Karena terkenal, maka buku ini mudah untuk dijumpai di toko-toko buku seperti terbitan Aqwam. Kemudian yang kedua, ukurannya yang tidak terlalu tebal, cenderung tipis, membuat orang-orang yang awam dan tidak biasa membaca akan mulai mencoba membaca, gak ngeri jadi rasanya. Dia akan terus coba karena melihat ukuran buku yang tipis. Kemudian yang ketiga, bab dan subbab-bab yang tidak terlalu panjang, sehingga orang-orang yang membaca merasa tanggung jika menghentikan pembacaannya. Kemudian subbab dan bab-bab yang tidak bertele-tele ini diringkas sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maksud asli dari penulisnya. Yang keempat adalah catatan kaki. Nah, catatan kaki ini adalah fungsinya membantu pembaca mengerti istilah-istilah yang digunakan dari buku ini, juga memberi sumber
dari hadis-hadis yang digunakan dalam buku ini, maupun hadis, kemudian ayat-ayat Al-Quran, juga ada pembahasan dari syair-syair yang diberikan dalam buku ini. Kemudian yang kelima, kitab ini tersistem dari pasal-pasal yang membahas tentang artian ilmu. Kitab ini sistematis bab-babnya, mulai dari hal-hal yang mendasar, kemudian mulai metode dan teori pembelajarannya, dan yang terakhir dijelaskan bagaimana peran atau teknis belajarnya. Yang keenam, syair. Terdapat banyak sekali syair di dalam buku ini yang membuat buku ini lebih sastrawi dan indah. Dan syair juga terbukti lebih mudah dihafal. Karena banyaknya penggunaan syair, maka menghafal menjadi jalan terbaik untuk memahami dan menguasai isi buku tersebut. Kemudian yang terakhir, kisah. Beberapa kisah yang dicantumkan berupa kisah utuh atau penggalan kisah yang membuat kita sebagai manusia memahami dan mengambil hikmah-hikmah dari kisah-kisah yang diberikan dari buku ini. Selain keunggulan-keunggulannya, kita bisa melihat bagaimana derajat buku ini dibanding dengan buku-buku yang lain. Jika dikomparasikan, kitab Ta'limul Muta'allim ini bisa dibandingkan dengan Akhlaq Lil Banin dan kitab An-Nawawi. Pada Akhlaq Lil Banin karya Umar bin Ahmad Baroja tidak terdapat syair, tapi terdapat lebih kepada contoh kasus berupa kisah-kisah. Namun kisah-kisahnya mudah dimengerti dan bahasanya ringan. Pada Akhlaq Lil Banin juga ceritanya mengangkat cerita-cerita seorang anak terhadap orang tuanya atau seorang anak terhadap gurunya. Sedangkan pada kitab Ta'limul Muta'allim itu banyak sekali syair-syair yang bahasanya tinggi. Jadi kitab Akhlaq Lil Banin banyak dipelajari oleh seorang tilmidun atau pembelajar usia dini, sedangkan Ta'limul Muta'allim dipelajari oleh seorang talib, pelajar menengah ke atas yang dapat mengerti dan memahami tingginya gaya bahasa. Adapun pada kitab karangan Imam An-Nawawi, kitab At-Tibyan, terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, namun tidak banyak komentar yang diberikan oleh Imam An-Nawawi, berbanding terbalik dengan kitab Ta'limul Muta'allim yang dimana dalam bukunya terdapat banyak sekali hal-hal yang dibuat oleh Imam Az-Zarnuji. Nah, dengan itu karena kitab Imam An-Nawawi, kitab At-Tibyan ini terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka kalau kita tidak belajar dengan guru bimbingan atau ustadz-ustadz yang kredibel, maka kita akan kesulitan untuk memahaminya. Nah, maka dengan ini dapat disimpulkan kitab Ta'limul Muta'allim berada di antara keduanya, di tengah-tengah. Yang pertama kitab Akhlaq Lil Banin yang bahasanya lebih ringan, mudah dipahami. Kemudian kitab Ta'limul Muta'allim yang gaya bahasanya lebih tinggi. Dan yang terakhir kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sehingga kalau kita tidak belajar dengan guru yang kredibel, maka akan ada penyalahan penafsiran dari ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.